Assalamualaikum semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang bagaimana generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di era sekarang ini. Bagaimana kita ketahui bahwa banyak generasi muda yang merasa saat ini sudah bekerja akan tetapi belum mengalami perubahan yang signifikan. Mereka mengalami perubahan pekerjaan yang sangat cepat perubahannya. Generasi muda banyak yang bekerja di startup, akan tetapi pada awal pandemi COVID-19 banyak yang tumbang atau banyak yang bangkrut karena efisiensi dan tidak bisa memprediksi bahwa startup itu bisa berkembang dalam jangka waktu yang pendek. Ketika mereka di PHK dari startup itu, mereka banyak yang bekerja secara serabutan. Pada situasi sudah tidak bekerja tersebut, apa sih yang bisa dikerjakan atau bisa dilakukan oleh pemuda? Yang pertama, mereka bisa mengambil kursus, walaupun itu keputusan yang sulit ya, karena memang belum tentu apa apa yang mereka ambil itu, kursus yang mereka ambil itu bisa memberikan peluang di dunia kerja. Karena pada hakikatnya dunia kerja itu sangat berubah dengan cepat. Banyak generasi muda pada akhirnya merasa harus tetap melakukan upskilling agar tetap relevan. Namun yang terjadi adalah terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam teknologi yang justru membuat arah pengembangan diri semakin tidak jelas. Awal-awal kita diminta untuk belajar tentang online, kemudian berubah lagi belajar tentang coding, dan sekarang AI yang begitu gencar ya merubah bagaimana pola kerja kita sehari-hari. Bahkan kita sangat tergantung AI dalam segala sisi ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh AI dan kita sangat tergantung. Laporan Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025 menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi kekhawatiran utama bagi generasi muda global dengan 48% Gen Z dan 46% milenial yang mengaku tidak merasa aman secara finansial. Sementara lebih dari separuh responden menyebut hidup mereka tergantung dari gaji, kemudian gaji lagi, tidak ada investasi, dan kemudian belum ada pekerjaan lain di tengah situasi kenaikan biaya hidup yang sangat tinggi. Nah, pada situasi tersebut banyak generasi muda yang mengalami permakrisis. Generasi muda merasa masa depan semakin sulit diprediksi. Mereka bekerja keras, terus meningkatkan keterampilan, bahkan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Namun, apa yang dirasakan pada saat yang sama, rasa aman ekonomi semakin jauh. Generasi muda saat ini berada di titik nadir transformasi sosial ekonomi global. Mereka menghadapi perubahan teknologi, disruption AI, ketidakstabilan ekonomi, ancaman perang yang sewaktu-waktu bisa datang dalam berbagai macam bentuk, hingga perubahan iklim yang datang secara bersamaan yang itu pasti akan merubah situasi dan dinamika kerja ya yang dihadapi oleh generasi muda ini. Pada saat yang sama, kebutuhan meningkat, harga rumah meningkat, biaya hidup meningkat, pekerjaan makin tidak stabil, sementara tabungan dan aset sulit dibangun di tengah kebutuhan yang sangat banyak tersebut. Bagi sebagian besar anak muda, hidup terasa seperti berpindah dari satu krisis ke krisis yang lain, tanpa sempat benar-benar pulih. Pada masa generasi yang lampau, pendidikan atau bisa jadi pada masa saya ya, pendidikan dijanjikan sebagai kendaraan untuk mobilitas sosial. Work hard, get a good education, and then you will move up the ladder. Tapi banyak yang sekarang terjadi, pendidikan tinggi pun juga tidak bisa memberikan peluang yang tinggi bagi generasi muda. Di saat yang sama, dunia kerja itu semakin dipenuhi kontrak jangka pendek, freelance, gig ekonomi yang rentan. Pekerjaan yang ada sekarang adalah
freelance dari satu kontrak ke kontrak yang lain. Tentunya ini memberikan ketidaknyamanan dalam hidup. Satu sisi, pendidikan itu sudah dikejar dan tidak murah ya untuk mengejar pendidikan tinggi tersebut. Nah, pada situasi inilah yang disebut dengan menimbulkan ketegangan, menimbulkan frustrasi bagi generasi muda. Fenomena ini semakin sering dibicarakan dalam konsep permakrisis, jadi yang apa yang dialami oleh pemuda saat ini ya, Gen Z, pada situasi kerja ini disebut dengan permakrisis. Kondisi ketika masyarakat terus bergerak dari krisis ke krisis yang lain tanpa sempat benar-benar pulih. Mulai dari pandemi, inflasi, perang, krisis iklim, hingga ketidakpastian ekonomi global. Itu membuat tadi ya ketegangan. Konsep ini berkaitan dengan gagasan polikrisis, yaitu kumpulan krisis yang saling berkaitan. Jadi tidak hanya satu yang menyebabkan terjadinya krisis itu, akan tetapi banyak hal yang semakin membuat Gen Z itu semakin kebingungan atau kehilangan arah, kemana, mau apa. Kondisi tersebut membuat banyak anak muda hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan, muncul berbagai fenomena sosial seperti Life Flat Generation di negara Cina, Low Despair Society di Jepang yang menggambarkan generasi muda yang mulai kehilangan motivasi terhadap sistem ekonomi yang dianggap tidak lagi memberikan imbalan setimpal. Padahal usaha yang mereka lakukan sudah sangat setimpal untuk mengejar kesuksesan itu. Akan tetapi karena perubahan yang cepat dalam sistem ekonomi, itu menjadikan mereka semakin frustasi. Di Indonesia, ekspresi serupa muncul dalam istilah kaum rebahan. Fenomena itu bukan sekedar candaan saja ya di media sosial, akan tetapi refleksi dari rasa lelah, hilangnya keyakinan bahwa kerja keras dapat mengubah hidup secara signifikan. Pendidikan tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Ternyata tidak semuanya bisa meraih itu. Media sosial juga membuat keresahan tersebut terasa kolektif. Artinya apa yang disampaikan oleh media sosial itu tidak hanya dialami oleh satu atau dua orang anak muda saja. Akan tetapi banyak Gen Z yang merasakan lelah, kehilangan arah yang mereka alami, yang dirasakan dari generasi yang sama di setiap daerah. Kemudian tidak hadir kondisi ini dibebankan semua kepada generasi muda. Setidaknya akan ada kesadaran mereka sendiri pada hal yang sama. Akan tetapi sebenarnya fenomena ini itu terjadi sangat kompleks sebagai akibat dari banyak hal yang tentu berdampak pada generasi muda itu dalam hal pekerjaan. Kemudian apa yang bisa dilakukan untuk pada situasi itu? Pada situasi yang sangat permakrisis itu, mau tidak mau yang pertama adalah memperkuat kesehatan fisik dan mental. Karena tanpa adanya kesehatan fisik dan mental, anak-anak muda generasi Z ini tidak akan mampu bertahan di tengah gempuran situasi yang tidak pasti, baik dari segi ekonomi, kemudian iklim juga, kemudian faktor dari luar, kemudian kebijakan di negara yang tentu tidak bisa diprediksi dengan pasti. Yang kedua adalah kreativitas digital. Harus diakui bahwa saat ini masyarakat Indonesia menjadi bagian dari digital society yang sangat media sosial minded, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus memiliki kreativitas di bidang digital. Kemudian yang ketiga adalah multitasking dan double job. Kita tidak bisa saat ini mengandalkan satu aja pekerjaan, akan tetapi banyak pekerjaan bisa kita lakukan. Nah, pada situasi ini disebut dengan kita multitasking. Nah, mau tidak mau pada saat multitasking itu, kesehatan fisik, mental itu menjadi fondasi sehingga kita bisa melakukan banyak hal tersebut. Bisa dibayangkan ketika kita tidak memiliki keahlian atau fisik yang bagus, pasti kita akan mudah terkena apa namanya mental health, kemudian juga kesehatan fisik terganggu.
Kemudian yang tidak kalah penting pada situasi yang semua pekerjaan ini didominasi oleh AI, yaitu keahlian yang spesifik. Kita harus memiliki itu karena ini adalah menjadi apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita eh, optimalkan potensi kita adalah keahlian yang spesifik itu. Tanpa adanya keahlian yang spesifik, kita itu mudah apa namanya duplikasi oleh AI, apa namanya ditiru oleh orang lain sehingga memang kita harus memiliki keahlian yang spesifik itu yang orang itu susah untuk menirunya apalagi AI. Demikian apa yang bisa kita diskusikan kali ini, semoga bermanfaat dan kita harus bisa mempersiapkan diri kita ya atau diri anak-anak muda, generasi muda untuk bisa melakukan hal-hal yang tersebut di atas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.